Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Persediaan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Andian Tengrianing. Yang kedua, Erdina Mandasari. Yang ketiga, Nurliariti. Yang keempat, Taha Solihuddin. Dan yang kelima, Melina Wamu. Adapun pokok pembahasan yang kami bahas pada hari ini, yaitu apa itu sistem akuntansi persediaan, apa saja tujuan dari sistem akuntansi persediaan, metode pencatatan sistem akuntansi persediaan, metode penilaian sistem akuntansi persediaan, dan studi kasus Yamaha Bima motor Toli-Toli. Tanpa membuang waktu lagi, langsung saja akan dibacakan oleh rekan saya. Persilahkan. Apa itu sistem akuntansi persediaan? Sistem informasi akuntansi persediaan dapat diartikan sebagai sistem yang membantu mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga memproses data persediaan yang diolah menjadi data keuangan yang diperlukan oleh manajemen atau pihak-pihak yang berkepentingan guna pengambilan keputusan. Sistem ini berkaitan erat dengan sistem penjualan, sistem retur penjualan, sistem pembelian, dan sistem retur pembelian. Adapun tujuan sistem informasi akuntansi persediaan. Pertama, mencatat mutasi tiap jenis persediaan yang disimpan di gudang. Kedua, memberikan informasi mengenai persediaan mulai dari pengakuan sampai proses penerimanya dengan prosedur yang baku. Terakhir, pengendalian persediaan sehingga persediaan dapat diperhitungkan secara ekonomis keberadaannya. Metode pencatatan persediaan. Ada dua macam metode pencatatan persediaan, metode persediaan perpetual atau metode mutasi persediaan, dan metode persediaan fisik. Dalam metode persediaan fisik, pencatatan pada kartu persediaan dilakukan hanya pada tambahan persediaan dari pembelian saja, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Serta untuk mengetahui berapa harga pokok persediaan yang dipakai atau dijual, harus dilakukan dengan perhitungan fisik sisa persediaan yang ada di gudang pada akhir periode akuntansi. HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian ditambah persediaan akhir. Dalam metode persediaan perpetual, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Harga pokok penjualan langsung dimunculkan dalam transaksi penjualan. Selanjutnya, metode penilaian persediaan. Menurut Weigenat et al. 2005 menyebutkan ada 3 metode penilaian persediaan. Yang pertama, first in, first out, atau biasa disebut FIFO. Metode ini mengasumsikan barang yang masuk pertama akan dijual lebih dahulu. Barang pembelian terhadap barang yang lebih dahulu masuk akan menjadi dasar penentuan HPP barang yang terlebih dahulu keluar atau dijual. Yang kedua, last in, first out, atau biasa disebut LIFO. Metode ini kebalikan dengan metode FIFO. Metode LIFO mengasumsikan barang yang masuk terakhir akan dijual lebih dahulu. Harga pembelian terhadap barang yang terakhir masuk akan menjadi dasar penentuan HPP barang yang akan terlebih dijual atau keluar. Yang ketiga, yang terakhir, average cost atau disebut rata-rata. Metode average cost
mengasumsikan barang yang siap dijual memiliki harga yang sama pada setiap unitnya. Maka untuk penentuan HPP terhadap barang yang dijual ditentukan rata-rata harga pembelian secara menyeluruh dibagi dengan jumlah barang keseluruhan. Analisis sistem informasi akuntansi persediaan pada Yamaha Bima Motor Toli-Toli. Sejarah Yamaha Motor. Yamaha Bima Motor Toli-Toli didirikan oleh Bapak Suwanto Ang pada tanggal 28 Juni 1997. Pada awal berdirinya merupakan sebuah perusahaan penjual barang elektronik. Namun, karena semakin banyaknya persaingan dalam penjualan elektronik dan melihat kurangnya peluang penjualan sepeda motor, maka Bima Motor beralih ke penjualan sepeda motor. Yamaha Bima Motor Toli-Toli terletak di pusat kota Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Metode pencatatan dan penilaian persediaan. Metode pencatatan persediaan yang digunakan oleh Yamaha Bima Motor Toli-Toli menggunakan pencatatan persediaan perpetual, di mana tiap unit pembelian yang masuk dan penjualan motor yang keluar akan dilakukan pencatatan pada buku besar dan diinput secara komputerisasi. Metode penilaian persediaan yang dipakai oleh Yamaha Bima Motor yaitu penggunaan metode FIFO, di mana yang menjadi harga pokok dari unit motor yang pertama kali dibeli yang akan dipakai sebagai harga pokok penjualan unit motor. Hasil penelitian. Pengiriman barang akan dilakukan kurang lebih 4 kali dalam 1 bulan. Pengiriman dilakukan melalui jalur darat. Dasar penilaian yang digunakan adalah harga perolehan atau historical cost, di mana harga perolehan telah ditentukan oleh pasar pusat. Setiap unit yang keluar dari main dealer telah diakui sebagai milik sub-dealer. Pemilikan unit motor telah berubah pada saat pengiriman. Biaya persediaan meliputi biaya pembelian dan biaya transportasi. Prosedur penjualan dan retur penjualan. Sales counter. Menerima pesanan penjualan dari konsumen baik datang secara langsung pada dealer maupun lewat telepon. Melakukan pengecekan atas permintaan motor dari konsumen pada bagian warehouse ini. Selanjutnya pemeriksaan stok dilakukan untuk melihat apakah motor yang akan dibeli konsumen tersedia atau tidak. Jika tidak, maka akan dilakukan pemesanan, dan jika ada, maka akan dilanjutkan dengan membuat realisasi penjualan. Selanjutnya membuat realisasi penjualan yang akan diberikan pada bagian PDI guna pengecekan fisik motor dan penyetelan motor untuk cetak kwitansi. Jika terdapat retur dari konsumen, maka akan langsung diotorisasi oleh bagian servis motor. Yang kedua, sales admin. Sales admin bertugas untuk mencetak kwitansi untuk diberikan kepada konsumen guna pembayaran motor pada bagian dealer, kasir baik secara tunai maupun kredit dan disimpan sebagai arsip. Jika pembayaran dilakukan secara kredit, maka akan diotorisasi oleh bagian leasing. Yang ketiga, membuat faktur penjualan motor untuk keperluan pembuatan BPKB, STNK, dan arsip. Yang ketiga, teknisi. Tugas dari teknisi yaitu jika ada kerusakan yang terjadi merupakan kerusakan yang dijamin oleh garansi, maka bagian teknisi akan bertanggung jawab atas otorisasi dealer. Prosedur pengeluaran motor dari warehouse unit. Sales counter akan melakukan pemesanan pada bagian warehouse unit atas permintaan konsumen. Setelah warehouse unit menerima pesanan, maka bagian ini akan langsung mengeluarkan unit motor yang diminta oleh konsumen melalui bagian sales counter. Pembelian dan retur pembelian. Yang pertama, owner melakukan pemesanan dengan cara membuat PO untuk motor yang akan dipesan. Setelah PO sampai pada main dealer, selanjutnya driver akan bertugas untuk mengantarkan motor sampai pada subdealer.
Warehouse unit akan memeriksa motor yang sampai jika dan keadaan yang baik maka akan langsung dimasukkan dalam gudang dan akan diinput. Pengendalian internal sistem, informasi akuntansi sistem persediaan. Unsur pengendalian internal, Mulyadi 2008-581 menyatakan unsur pengendalian inter dalam sistem perhitungan fisik persediaan digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Proses, 2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, ketiga praktik yang sehat. Aktivitas pengendalian. Bagian 1, double job dengan adanya operasi yang seharusnya dilakukan oleh 2 bagian tapi hanya dilakukan oleh 1 bagian saja, seperti bagian penerimaan yang juga merangkap sebagai bagian gudang, akan membuat peluang kecurangan seperti hilangnya barang dan korupsi atas pengadaan barang. Bagian kedua, pemisahan tanggung jawab. Adanya kelemahan dalam pemisahan tanggung jawab pada dealer. Ini berdasarkan wewenang owner, yaitu pada warehouse unit bagian ini tidak bertanggung jawab dalam melakukan pemesanan motor. Warehouse unit hanya melakukan jumlah dan jenis motor yang akan dipesan, membuat purchase order dan dilaporkan pada owner, dan pemesanan ini dilakukan secara internal oleh owner pada main dealer. Bagian ketiga, tidak terbatas akses ke gudang. Tidak ada informasi yang akurat mengenai barang yang tersedia di gudang, membuat bagian gudang leluasa dalam manipulasi data dan melakukan kecurangan. Selanjutnya, solusi. Membuat suatu pemisahan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing bagian. Yang kedua, mengembangkan pengendalian akses yang harusnya dibatasi oleh penggunaan ID staff dan password, sehingga hanya unit-unit tertentu yang bisa melakukan akses. Berikut tadi adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya, Yamaha Bima Motor Poli-Poli telah mengubah dari sistem manual menggunakan sistem informasi secara komputerisasi. Kesimpulan ini didukung pada setiap komponen yang terdiri untuk dikatakan terbentuknya suatu sistem yang harus dimiliki dan telah dimiliki oleh Yamaha Bima Motor Poli-Poli. Dan output yang diterima dari suatu sistem yang merupakan tujuan dari suatu sistem informasi akuntansi telah sesuai, yaitu mengubah informasi yang ada sehingga menjadi efektif dan efisien bagi semua pengguna informasi, serta data yang dihasilkan dengan ter-up-to-date membantu semua pihak dalam penyajian informasi persediaan maupun informasi lainnya yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.